Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustaz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun. Yang saya hormati pengurus Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati Bapak-bapak semuanya. Kita akan melanjutkan kajian surat Yasin ayat yang ke-33 sampai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada? 33 sampai 36. Ayat 33 Bapak semua. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sampai situ yang akan kita bahas. Wa ayatun, dan merupakan tanda kebesaran Allah, lahum, untuk mereka, untuk manusia yang hidup pada zaman dahulu, manusia saat ini termasuk kita dan manusia yang akan datang. Al-ardul maitatu, bumi yang tadinya mati, ahyainaha, kami hidupkan kembali bumi tersebut, wa akhrajna, dan kami keluarkan, minha, dari dalam bumi itu, habban, biji-bijian, paminhu, dan dari sebahagian biji-bijian itu, ya'kulun, manusia memakannya. Apa yang kita makan, Pak, dari biji-bijian itu? Beras. Buah. Makan beras gitu ya. Kalau kita makan beras berarti punya tembolok. Makan nasi. Makan nasi dari beras dari padi. Makan nasi. Jadi kutil bilad atau makanan pokok kebanyakan orang Indonesia itu adalah nasi. Nah itu, ketika kita makan padang, nasi padang maksudnya, bukan makan padang. Ketika kita makan nasi padang, ingat ayat ini, Pak? Oh iya, ayat 33 surat Yasin. Itu. Ketika kita makan di warteg, nasi warteg, ingat ayat ini. Makan apa lagi? Makan soto? Makan lontong, ingat ayat ini. Enggak ada nih saya. Jadi tanda kebesaran Allah itu ternyata tidak jauh. Apa yang kita makan itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Ya salah satunya padi aja. Padi digiling jadi beras, dimasak jadi nasi.
kita makan, itu prosesnya nggak tahu ada di depan kita nasi padang kan gitu ya, tahu-tahu ada di depan kita lontong, itu kita nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana. Apakah kita tidak berpikir sampai sana? Saking keseringan kita makan nasi, makan lontong, kita lupa sama Allah. Padahal itu adalah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Itu ditekankan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayatun, dan merupakan tanda kebesaran Allah. Dan hebatnya dalam ayat ini diterangkan prosesnya. Jadi biji-bijian ini yang jadi makanan pokok manusia itu tidak hanya padi. Ada sorghum kan gitu ya, jagung, gandum, apa lagi? Biji-bijian, oatmeal yang dipakai sarapan sama orang Amerika, oatmeal kayak gitu kan. Sorghum, terus apa tuh namanya, gandum. Jangan jauh-jauh lah, makanan pokok kita saja yang bahan dasarnya dari padi. Padi itu, Pak, kalau ada Pak Rahmadi di sini enak nih ngobrol ya. Ada padi itu ada dua jenis, ada padi gogo, ada padi sawah. Nah gitu ya. Padi gogo Bapak tahu ya? Padi gogo itu yang tumbuh dari lahan yang minim air. Nah gitu ya. Tidak kering tapi minim air. Mesti ada air tapi minim air. Padi gogo. Ada juga padi sawah. Padi sawah itu ada dua, ada sawah irigasi, ada sawah tada hujan. Sawah irigasi yang memang sistem pengairannya sudah canggih, sehingga masa tanamnya itu bisa diperkirakan setahun bisa 3 kali sampai 4 kali kan gitu ya, kalau sawah irigasi itu. Ada juga sawah yang tada hujan, yang memang ini belum ada sistem irigasi yang baik, sehingga masa tanamnya itu mengandalkan musim hujan. Ini biasanya ada di daerah-daerah tertentu. Dulu itu daerah Cimahi, Bandung. Nah kalau Bapak pergi misalkan ke Garut tuh, kemarin ke tempat saya, itu antara Cikalong ke Padalarang, sebelah kirinya itu yang kita kelihatan ada jembatan kereta api kan, sebelah kirinya ada persawahan tuh. Itu sawah tada hujan. Meskipun ini sawah, meskipun di bawahnya itu ada kali kan, itu sawah tada hujan tuh, yang memang musim tanamnya itu mengandalkan hujan. Itu baik padi gogo ataupun padi sawah, itu siapa yang mengeluarkan biji-biji padi tersebut dari dalam tanah? Siapa? Allah itu. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari dalam tanah yang tadinya mati itu menjadi hidup tanah tersebut, habban, biji-bijian. Belum kita teliti sorghum, belum kita teliti gandum, belum kita teliti jagung. Nah itu jangan jauh-jauh cari tanda kebesaran Allah. Kita lihat ada orang yang naik ke gunung. Bapak mau ngapain ke gunung? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Kita lihat ada orang yang ke laut. Kita tanya, Bapak ngapain ke laut? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Ada juga orang yang lihat jadwal gerhana bulan, bela-belain dia begadang tengah malam lihat gerhana bulan. Ditanya mau ngapain? Mau lihat tanda kebesaran Allah. Ternyata tanda kebesaran Allah itu ya keseharian kita. Jangan jauh-jauh nyari ke tanda kebesaran Allah itu. Ya di sekeliling kita, nasi padang tanda kebesaran Allah, lontong tanda kebesaran Allah, nasi goreng tanda kebesaran Allah, makan di warteg itu tanda kebesaran Allah. Cuma masalahnya kita luput dari kebesaran Allah tersebut. Wa ayatul lahumul ardul maitatu
ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kalau kita lagi makan, entah makan apa itu, ingat ayat ini. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nah itu luar biasa surat Yasin ini. Jadi ngebahas hal-hal yang memang di sekitaran kita. Kita ketemu ayatnya ya sekarang, makan siang, makan pagi, makan malam, itu ayatnya Pak. Kita luput dari tanda kebesaran Allah tersebut karena karena saking terbiasa. Saking terbiasa. Makanya orang-orang tua dulu kalau makan itu jangan nonton, jangan sambil nonton. Kalau makan itu kalau bisa jangan sambil ngobrol. Ya supaya kita bisa menikmati apa yang kita makan, supaya kita bisa mentafakuri nikmat Allah berupa nasi tersebut. Nah itu Pak. Nah itu mudahnya seperti itu. Ayat 33. Waja'alna ayat 34. Waja'alna fiha jannatim min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna, dan kami pun menjadikan fiha, di bumi itu, jannatin, berupa kebun-kebun, min nakhilin, diantaranya kebun kurma, wa anabin, dan kebun anggur. Kebun kurma yang terbesar itu ada di Mesir. Katanya, saya juga belum pernah ngitung. Di Mesir itu tahun 2022 ada sekitar 14 juta pohon. Ya percaya aja lah, 14 juta pohon. Sehingga Mesir ini negara yang memang penghasil kurma terbesar di dunia. Jadi per tahunnya itu menghasilkan 1,7 juta ton per tahun Mesir. Jadi memenuhi 20% kebutuhan kurma di dunia. Mesir tuh. Kedua penghasil kurma terbesar itu Arab Saudi. Arab Saudi sekitar 1,6 juta ton per tahun. Terus disusul sama Iran, Tunisia. Dan ternyata kualitas kurma terbaik itu ada di mana? Tanah Palestina. Pernah makan Bapak kurma yang segede-gede gini, gedenya? Bukan ajwa, bukan. Segede gini, lebih gede lagi. Bapak makan 3 kenyang tuh. Apa tuh? Mejedol atau apa tuh? Yang seperempatnya itu dapat 4 biji dan mahal harganya. Itu dari tanah Palestina. Yang kerja itu orang-orang Palestina, Jarodi. Jadi disuruh sama orang-orang Israel gitu. Itu Palestina itu memang penghasil buah-buahan terbaik. Salah satunya kurma. Dan memang sekarang produsen atau penghasil kurma terbesar, 5 terbesar di dunia itu, 6 terbesar di dunia itu adalah dari tanah Palestina yang dikelola oleh Zionis. Itu tuh. Kurma itu kan kalau kita lihat itu masa panennya itu setahun sekali. Jadi dari mulai Agustus, September, Oktober itu masa panen. Pernah dengar perang Tabuk? Ada 2 sahabat. Yang salah satu sahabatnya ini namanya siapa ya? Lupa namanya. Yang tidak ikut perang gitu ketika perang Tabuk. Alasannya apa? Alasannya mau panen kurma. Berarti bisa kita perkirakan perang Tabuk itu sekitar Agustus, September, Oktober. Karena di waktu-waktu tersebut adalah ketika panen kurma. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin. Dan kami jadikan di bumi tersebut kebun-kebun, salah satunya adalah kebun kurma. Kebun terbesar ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Wa anabin, dan kebun
anggur. Kualitas anggur terbaik itu ternyata ada di daerah Arab, yaitu di daerah tanahnya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Pernah dengar Halimah As-Sa'diyah? Siapa tuh Halimah As-Sa'diyah? Ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi sebelum dititipkan ke Halimah As-Sa'diyah, itu tanahnya Bani Sa'ad kering kerontang, Pak. Tandus tanahnya. Tandus tanahnya. Dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah, banyak keajaiban terjadi. Salah satunya tanahnya menjadi subur, sehingga di salah satu atau banyak tempat di situ ada beberapa kebun anggur. Akibat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang itu anggur terbaik, Pak, anggur terbaik munculnya itu dari anggurnya Bani Sa'ad. Terkenal itu di Arab, terkenal. Ntar Bapak kalau ke sana. Jadi kalau dari Mekah ke daerah itu kira-kira sekitar 103 km lah. Ya dari sini ke mana tuh? Sukabumi mungkin ya. Dari sini ke Karawang gitu mungkin ya. Itu. Wa nabin, dan kebun anggur. Terus Waja'alna fiha jannati min nakhili wa nabi wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di dalam kebun, baik kebun kurma ataupun kebun anggur tersebut, mata air. Makanya kalau kita lihat di perkebunan-perkebunan kurma atau perkebunan-perkebunan anggur, di dalamnya itu ada pancaran mata air sebagai salah satu sarana menyiram pohon-pohon kurma yang ada di sekitarnya. Liyakulu min samarihi wa ma amilat suaidihim afala yashkurun. Liyakulu, supaya mereka manusia memakan dari sebahagian buah-buahan, wa ma amilathu aidihim, dan apa yang manusia usahakan. Artinya baik itu kurma ataupun anggur, sebahagian kecil contoh dari apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada anggur, ada jeruk, ada pisang. Jadi liyakulu min samaratim min samarihi wa ma amilathu. Wa ma amilathu aidihim itu adalah sebagai penjelasan bahwa ada perkebunan-perkebunan lain selain daripada kebun kurma dan kebun anggur. Jadi semua yang diusahakan oleh manusia selain daripada kebun-kebun itu, baik itu kebun stroberi, kebun jeruk, kebun pisang. Nah itu. Ya, kenapa harus di sini disebutkan hanya kurma dan anggur saja? Nah itu kan ada. Ya. Dia kulu min samarihi wa ma amilathu. Nah itu. Aidihim. Afala yashkurun. Ini sentilan ini nih, afala yashkurunnya sentilan buat kita, Pak. Sentilan buat kita. Afala yashkurun, ayat ini adalah buat mereka yang sudah dikasih makanan oleh Allah, mereka yang sudah dikasih beras oleh Allah, mereka yang sudah dikasih buah-buahan sama Allah, mereka yang sudah dihidupkan oleh Allah yang dulunya tidak ada, tapi mereka berharap kepada selain daripada Allah, meminta kepada selain daripada Allah. Ayat ini adalah untuk mereka yang tidak bersyukur. Siapa mereka yang tidak bersyukur? Kalau kita merasakan
Kita diberikan nikmat oleh Allah begitu banyaknya berupa makanan, baik itu nasi, baik itu buah-buahan, tapi kita tidak bersyukur. Mungkin ini ayat adalah untuk kita semua. Afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur? Itu Pak, sentilan ini dari Allah subhanahu. Halus banget, afala yashkurun. Kan dari tadi tuh, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Aduh, halus banget sentilannya itu. Kenapa mereka itu tidak bersyukur? Apa itu bersyukur, Pak? Apakah bersyukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Syarat syukur itu, Pak, ada 3. Seseorang bisa dikatakan dia bersyukur kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama nih, ingat-ingat. Yang pertama itu harus ada dalam hati kesadaran bahwa semua yang Allah berikan itu merupakan nikmat. Itu dulu. Semua yang Allah berikan kepada kita itu berupa nikmat, baik yang enak ataupun tidak enak. Itu dulu. Ada keyakinan dalam hati bahwa semua yang Allah beri kepada kita adalah nikmat. Itu dulu, ada kesadaran dalam hati. Nah, setelah itu bersamaan dengan itu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering mengucapkan alhamdulillah sampai tidak terhitung. Kalau Nabi mengucapkan istighfar sehari kadang berapa? Kadang 70, kadang 100. Itu bisa terhitung kalau istighfar. Tidak kurang daripada 70, kan bisa terhitung ya. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah Nabi tidak sampai terhitung, kata Aisyah. Berarti banyakkan beliau itu membacakan alhamdulillah. Bukan istighfar tidak penting, penting untuk kita. Tapi alhamdulillah pun harus kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan beliau, maka beliau tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang saya dapatkan. Tapi kalau beliau mendapatkan nikmat, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihah. Ha, itu Nabi itu. Ucapan alhamdulillah. Ada dalam hadis qudsi disebutkan bahwa ada seorang hamba Allah yang diberikan harta benda duniawi yang begitu banyak, sehingga hamba ini mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Allah di depan para malaikatnya? Wahai para malaikat, saksikanlah hamba tersebut. Aku memberikan kepada hamba itu hanya secuil dari dunia, tapi hamba tersebut mengembalikannya sangat besar kepadaku. Apa pengembalian hamba tersebut? Mengucapkan alhamdulillah. Itu dianggap lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Luar biasa alhamdulillah. Bahkan bapak-bapak, kalau bapak-bapak banyak permintaan sama Allah nih, susah ngucapinnya, nggak bisa ngerangkai kata-katanya, cukup baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu adalah alhamdulillah. Makanya perbanyak alhamdulillah di samping istighfar. Nah, itu yang kedua tuh. Sekarang yang ketiga. Ini susah nih, ketiga nih. Kayak yang gampang, teorinya gampang, ternyata susah prakteknya. Gunakanlah semua yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya, sehingga dengan taat kepadanya kita menjadi bermanfaat. Nah, gitu kalimatnya. Gunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah supaya kita bermanfaat. Itu susah tuh.
Gunakan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mata ini taat kepada Allah, baca Al-Qur'an. Apalagi lihat yang baik-baik. Gitu. Gunakan mulut ini untuk mengucapkan yang baik-baik, menasehati orang dengan cara yang baik, berbicara kepada orang lain dengan nada yang baik. Itu merupakan bersyukur atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga jika kita mengikuti yang tadi, semua yang diberikan Allah kita yakini itu adalah nikmat dari Allah, kemudian selalu membaca alhamdulillah, kemudian pergunakan pemberian dari Allah itu untuk taat sehingga kita bisa bermanfaat, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur berarti lain syakartum la azidannakum. Apabila kalian semua bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah terus nikmatku. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Itu. Kemudian ayat berikutnya ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci zat, khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Apa saja dijelaskan sama Allah. Mimma tumbitul ardu, yaitu diantaranya adalah apa yang ditumbuhkan oleh Allah dari dalam bumi. Itu jangan salah, Pak. Kopi bisa ada buahnya itu karena berpasang-pasangan. Kalau ada satu kopi tangkal deh. Pohon kopi satu itu nggak ada buahnya tuh. Kecuali kalau kopinya ada dua pohonnya, baru bisa berbuah. Tapi kalau yang satu misalkan jantan, istilahnya kalau yang satu lagi jantan, nggak ada buahnya itu. Ya bisa membedakannya dari benang sari sama putik kan gitu ya, ya kan? Jadi kalau yang benang sari itu yang apa sih istilahnya, jantan gitu lah ya. Apa sih kalau di pohon itu jantan atau apa? Yang satu lagi yang ada putiknya, putik itu yang betina. Nanti kan yang si benang sari membuahi ke putik, baik itu dengan angin atau baik itu dengan cara bantuan dari hewan-hewan model kumbang, baik itu dengan manual, yaitu dengan cara dikawinkan oleh manusia sendiri. Kayak kurma, kan kurma gitu ya. Coba lihat deh kurma. Kurma itu dikawinin langsung ya. Jadi jantan betina dari jantan diambil si benang sarinya, nanti prosesnya seperti itu. Jadi ditaruh ke tandan yang ada putiknya sehingga menjadi buah kurma. Itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari semua yang tumbuh dari bumi, semuanya itu berpasang-pasangan, pasti berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, jelas kalian semua kan adanya kalian karena ada ibu bapak, berpasang-pasangan semuanya sehingga menjadi banyak. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari segala sesuatu yang kalian tidak tahu. Apa yang kalian tidak tahu? Ya tidak tahu. Ya tidak tahu, jangan dicari tahu, orang tidak tahu. Kalaupun misalkan masih bisa jawab, berarti tahu kita. Ya kan gitu. Nah itu. Jadi segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Siapa yang memasangkan itu, yang menciptakan pasangan-pasangan itu? Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu
wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari segala sesuatu yang kalian tidak tahu. Mungkin bintang-bintang yang katanya tabrakan kemudian terjadi bintang baru, mungkin gitu ya. Itu berpasang-pasangan, ada cowoknya ada ceweknya gitu kan, sehingga berkembang biak mungkin gitu. Tapi ya kita nggak tahu, emang jangan dibahas kalau yang nggak tahu. Wa mimma la ya'lamu, jangan so tahu kan, ya udah serahkan sama Allah segala sesuatu yang tidak tahu. Kalau yang kita bisa jawab berarti tahu. Yaitu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mangga yang kita makan itu adalah hasil dari berpasang-pasangan. Pisang yang kita makan itu hasil dari pasang-pasangan. Jeruk yang kita makan adalah hasil dari pasang-pasangan. Semuanya kayak gitu, Pak. Mustahil Bapak bisa makan segala sesuatu buah-buahan kalau tidak berpasang-pasangan. Siapa itu yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, maha suci zat. Bahasanya juga luar biasa tuh. Artinya ini adalah sebuah keagungan dari Allah. Cuma luput dari kita semua. Kebesaran-kebesaran Allah yang ada di depan mata ini luput dari kita semua. Nah, itu. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Satu saja. Ayat 34 ini Ya. saya kurang jelas ya Ustaz ya. Ya. Afala yashkurun itu khusus di ayat ini bukan untuk siapa gitu. Yang afala yashkurun, atau yang ayat yang sebelumnya bukan yang untuk kaum itu. Ayat ini sebetulnya ditujukannya kepada manusia. Manusia, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Manusia yang memang dulunya tidak ada, diadakan oleh Allah tapi tidak menyembah Allah. Itu. Manusia yang memang dia mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ternyata ketika Allah menurunkan madarat, Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong sedikit pun kepadanya. Manusia yang dikasih makan berupa nasi, manusia yang dikasih makan berupa buah-buahan tapi tidak bersyukur kepada Allah. Manusia yang memang sudah diberikan hidayah tapi tidak mau mengikuti hidayah, itu termasuk. Kalau kita memang merasa itu, ya ayat ini buat kita, Pak. Apalah yashkurun. Kenapa mereka semua tidak bersyukur? Makanya tadi saya sebutkan ini adalah sindiran halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang lalai akan semua nikmat dari Allah, akan kebesaran-kebesaran Allah. Ya, Pak ya. Insyaallah di pekan depan